Hai ladies, selamat pagi, selamat datang di Ladies Discipleship Ministry, tempat di mana kita akan bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi dunia dan memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Pagi hari ini kita tetap kembali dalam topik Fruitful Ladies, di mana kita akan membahas satu buah roh yang akan menjadi fokus pembicaraan diri dari pandangan bintang tamu kita, pembicara tamu kita. Nah, pagi hari ini kita bersyukur sekali punya pembicara tamu dari negeri lain, kembali lagi dari negeri yang jauh dari kita, nggak terlalu jauh sih, tergantung berenang atau jalan kaki atau naik pesawat. Tapi kita semua akan belajar banyak pagi hari ini, jadi kalau mau punya catatan silakan, dan kalau punya pertanyaan silakan ditulis ya. Namun sebelumnya izinkan saya buka dalam doa dan menjelaskan sedikit sekali tentang poin ini sehingga kita bisa punya banyak waktu mendengarkan dari pembicara tamu. Oke, mari kita bersatu dalam doa ya. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Engkau begitu baik dalam kehidupan kami semuanya. Kami bersyukur untuk campur tangan Tuhan dalam pertumbuhan hidup kami. Kami tahu bahwa setiap yang kami miliki adalah anugerah dan kebaikan dari Tuhan. Sehingga kami ingin sekali Tuhan menjaganya, merawatnya, dan apapun yang Tuhan berikan bisa kami mengembangkannya menjadi lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Salah satunya adalah buah-buah roh dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bukan menjadi orang percaya saja, tapi menjadi orang yang dunia melihat bahwa hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Pada hari ini fokus kami Tuhan adalah damai sejahtera. Kami percaya penuh Tuhan, kami membutuhkan damai sejahtera Tuhan. Dan kami sangat berharap Tuhan akan pimpinan dan campur tangan Tuhan dalam pertumbuhan rohani kami. Bagian kami adalah menerima dan menjaga, tapi Tuhanlah yang memberi. Pada hari ini Tuhan, izinkan kami belajar banyak hal yang baru, bagaimana kami bisa merasakan damai sejahtera Tuhan, menghadapinya, dan saat kami sedang tidak merasakannya, apa yang terjadi pun kami bisa mengerti kenapa. Tuhan berkati pembicara tamu, Sarah Tuhan. Kami bersyukur untuk hadiratnya, untuk hadirnya dia pada hari ini, dan kami juga bersyukur Tuhan, Engkau kami pimpin hari ini, kelas hari ini, dalam campur tangan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Kristus. Haleluya, amin. Oke, so ladies, kalau kita melihat ya, di Yesaya ayat 17 ya, 32 ayat 17 sampai 18 berbunyi seperti ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Nah, janji Tuhan kepada kita semua adalah Ia adalah Tuhan Sang Damai, Raja Damai. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera yang dimana kita hidup dalam kebenaran Tuhan, kita akan tenang, kita akan tentram, kita akan hidup dalam damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini adalah bagian dari hadiah dari Tuhan untuk setiap orang yang percaya. Kalau kita melihat ya buah-buah roh, 3 pertama dari buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera adalah pemberian dari Tuhan bagi kita semua. Kita hanya bisa menjaganya dan mengingatnya dan terus-menerus hidup dalam kebenarannya Tuhan. Tapi pemberian yang pertama adalah dari Tuhan. Sehingga Yesus Sang Raja Damai pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-17 yang berbunyi seperti ini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus adalah Sang Raja Damai. Ia mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Ia memberikan kita damai sejahtera, ketentraman, kebenaran, ketenangan, damai sejahtera. Ia pun juga menuntut hidup kita untuk bisa melihat hidup dari dan fokus kepada hal yang jauh lebih penting daripada apa yang dunia rasakan. Dan menurut saya, damai sejahtera itu jangan sampai kita salah, karena kadang-kadang orang berpikir kayak, aduh saya damai rasanya, saya nggak peduli hidup saya, nggak peduli masalah saya nggak peduli apa yang terjadi. Itu bukan damai sejahtera, itu damai sejahtera yang palsu. Kita tidak mempedulikan apa yang Tuhan pedulikan, itu damai sejahtera yang palsu. Kita artinya nggak mau mengambil bagian menjadi manusia di tengah-tengah dunia yang memerlukan campur tangan Tuhan. Tuhan bisa pakai kita sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong dunia. Jadi kita dengan bersikap apatis,
atau sinis atau pura-pura nggak mau tahu. Kita mau hidup damai. Aku nggak mau ikutan masalah orang. Aku mau hidup damai. Itu bukan hidup damai. Itu palsu. Tapi hidup damai adalah sekalipun kita mengalami kekacauan, sekalipun mengalami masalah, tetap damai sejahtera Tuhan menyertai kita, membuat kita tenang dan tidak takut, tidak getar, tidak khawatir, tapi percaya bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita. Lawannya apa? Kecemasan dan kekhawatiran. Itu lawannya dari damai sejahtera. Tapi jangan juga sampai punya damai sejahtera yang palsu ya, yaitu nggak peduli dengan apa yang Tuhan pedulikan. Kita harus peduli dengan apa yang Tuhan pedulikan. Nah, maka dari itu, sekalipun Anda semua sedang mengalami masalah, ataupun pergumulan, atau apapun yang terjadi dalam hidup Anda semua, Anda harus percaya bahwa damai sejahtera Tuhan tidak dikondisikan oleh keadaan hati Anda. Anda mungkin sedang mengalami begitu banyak masalah, tapi bisa aja Anda merasakan damai sejahtera Tuhan. Jadi bukan karya Tuhan dalam memberikan damai sejahtera dalam hidup kita tidak terbatas pada kondisi kita. Tapi karena pemberian dari Tuhan, kita bisa menikmati damai sejahtera. So, mari hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menikmati damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, tanpa panjang lebar, saya ingin memperkenalkan teman saya, Sarah Kalista. Teman-teman semuanya, Sarah Kalista ini adalah seorang pemikir Kristen. Dia sedang belajar di Australia dan dia juga mempunyai topik pelajaran yang sangat menarik, yaitu dia mempelajari secara detail teks Alkitab dan postkolonial. Namun untuk Anda yang nggak tahu apa itu, kok belum pernah dengar sebelumnya, jangan khawatir. Sebelum saya ketemu dia, saya juga nggak tahu itu ada kalau teks Alkitab saya tahu. Postkolonial study itu saya nggak tahu itu ada. Jadi Anda bukan orang satu-satunya yang nggak tahu. Saya juga pernah jadi seperti Anda. Hah, itu apa ya? Pas saya dengar artinya apa, saya kagum sekali sih dan saya kayak wow, this is amazing. Ini hal yang menarik yang perlu kita semua pelajari. Nah, hari ini Sarah live dari Sydney, Australia. Dan dia bersama suaminya Alfred punya bisnis di sana juga. Mereka they have this amazing coffee shop, restoran, makannya enak sekali. Jadi kalau Anda ke Sydney, please mampir, atau punya keluarga di Sydney atau teman lagi ke Sydney, tolong suruh mereka mampir karena makanannya enak, minumannya enak. Tapi yang pasti mereka berdua menjadi berkat bagi gereja dimanapun mereka berada. Mereka di Jakarta menjadi berkat di gereja, mereka masih aktif melayani secara distant maupun juga melayani di Australia. Jadi masih banyak yang bisa saya perkenalkan tentang Sarah, tapi kalian pasti akan melihat sendiri betapa saya bersyukur atas kehadiran Sarah pada pagi hari ini untuk memberkati saya dan Anda semua di tempat ini, dan maupun yang mendengarkan di video di YouTube nantinya. So, tanpa panjang lebar, saya ingin memperkenalkan Sarah. Hai Sarah, terima kasih ya udah bergabung dengan kita. Morning, pagi. Halo semuanya. Tracy, happy birthday by the way. Oh, thank you. Thank you. Udah gitu ulang tahunnya di kota di Sumbawa yang nggak ada sinyal, jadi ada susah sinyal sekali. Jadi banyak banget orang yang Udah kayak filmnya Ernest, susah sinyal, bener di Sumbawa juga. betul. Itu aku merasakannya sekarang. Thank you so much ya Sarah ya. So grateful dan aku bersyukur banget bahwa Tuhan itu baik ya dalam kehidupan kita. Seringkali banyak dari kita takut dengan ulang tahun atau takut tambah tua, tambah umur, belum lagi impian belum terjadi. Tapi puji syukur minggu ini tuh benar-benar terjadilah apa yang Tuhan yang kita lagi sedang temakan hari ini, itu damai sejahtera. Aku merasakan sekali campur tangan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan dan bersyukur sekali, dan akhirnya karena susah sinyal, jadi punya banyak waktu untuk merefleksikan hidup, merenungkan hidup gitu Sarah. Dan I bersyukur banget ya, kita melihat ke belakang, begitu banyak campur tangan Tuhan dalam hidup kita ya, secara detail yang kita mungkin nggak sadar pas lagi mengalaminya. Pas sudah selesai kita merasakan bagaimana hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sebelum kita kenal dia pun, Tuhan telah hadir. Nah Sarah, aku pengen tahu ya, about your life. Maksudnya kayak, like, can you tell me about who you are? Kamu bertumbuh di mana? Dan kamu kenal Tuhan tuh seperti apa? Biar yang belum kenal Sarah bisa semakin kenal Sarah melalui kesaksian ini. Ya, sebelumnya aku minta maaf kalau bahasa Indonesianya agak belepotan. Bukannya sombong kelamaan tinggal di luar negeri, tapi memang ini kayak didikan dari orang tua. Wah, kalau mau salin orang tua saya dari kecil diajarin malah bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Jadi bear with me.
Waktu jadi gini, perjalanan aku sama Tuhan, aku besar di keluarga Kristen, well Kristen KTP mungkin ya bisa dibilang. Kayak ya udah yang penting ke gereja gitu tipenya. Terus dari kecil ke gereja gitu dan segala macam. Nah waktu aku di junior church, aku nemuin ini kaset zamannya masih kasetnya Hillsong United yang warnanya kuning, nggak tahu teman-teman di sini pernah lihat atau enggak. Pokoknya ada satu lagu dari album itu, terus aku dengerin, terus kayaknya pada saat itu aku ngerasain yang namanya hadirat Tuhan, karena pada saat aku dengerin, aku nyanyiin, terus kayak, oh ada yang beda ya, kenapa ya dengerin lagu ini tuh kayak ada rasa yang berbeda gitu. Nah, dengan pengertian itu karena masih kecil, masih umur 13 tahun, aku memberikan diri aku untuk dibaptis gitu. Jadi aku dibaptis, tapi somehow habis dibaptis malahan jadi agnostik karena abis dibaptis nggak ada yang apa ya ngedisciple aku, nggak ada yang pemuritan gitu, nggak ada yang benar-benar mengajarkan aku tentang apa artinya gitu mengikuti Yesus. Jadi akhirnya aku malahan jadi kesel, malahan jadi nggak clear ini kekristenan tuh kayak gimana. Akhirnya aku meninggalkan gereja, aku jadi agnostik selama 10 tahun sampai akhirnya aku ketemu seorang laki-laki yang sudah jadi suami aku hari ini. Dia yang akhirnya ngajakin aku bergereja di JPCC gitu, tanpa paksaan karena ketemu dia juga kok dia bukan kayak orang Kristen yang aku bayangin gitu, kok dia beda ya sama vibe-nya gereja aku dulu gitu. Terus ya udah akhirnya dia ajak ke gereja, aku ke JPCC, terus aku lihat, oh kok agak beda ya, kayak atmosfernya beda sama gereja waktu aku bertumbuh besar. Terus dan akhirnya ya udah I give it a chance, aku terus pergi setiap minggu dan akhirnya suatu hari ada seorang pendeta yang akhirnya sekarang jadi teman aku di JPCC. Dia khotbah tentang kasih karunia. Believe it or not, seumur hidup di dalam keluarga yang notabene Kristen, aku nggak ngerti kasih karunia itu apa. Dan akhirnya di hari itu dijelaskan, terus aku baru kayak, hah? Oh, ternyata mengikuti Yesus itu seperti itu gitu, melalui kasih karunia. Dan akhirnya seingat aku, hari itu aku, kalau ada altar call, aku angkat tangan dan aku memberikan diri aku lagi kepada Tuhan. Dan dari situlah perubahan yang terjadi di mana aku akhirnya terus berjalan mengarah kepada Yesus, mengikuti Yesus sampai hari ini. That's how. Wow, thank you so much Loh, Sarah. Tapi ini menarik sekali ya. Maksudnya kalau kita melihat ya bahwa perjalanan orang itu setiap orang punya cerita yang berbeda tentang bagaimana mereka mengalami Tuhan gitu. Maksudnya Sarah bisa sampai agnostik dulu, akhirnya Hmm. pergi ke gereja yang mendengar kasih karunia. Jadi semua ladies kita pun juga sama, kita bisa aja loh punya awal yang berbeda. Pasti berbeda dari setiap orang lainnya, tapi Tuhan itu baik sekali. Dia Allah yang sangat detail dan dia mengajarkan kepada kita hal-hal yang kita perlukan. Contohnya Sarah mempelajari tentang kasih karunia yang dia hidupi gitu setelah dia kenal Tuhan secara pribadi gitu. Jadi jangan pernah membandingkan hidup rohani kalian semua dengan orang lain. Tuhan tuh terlampau baik yang membuat kita begitu unik. Nggak ada satupun cerita pertobatan yang sama. Jadi please remember kalau kita mau kita sharing tentang kesaksian hidup kita. Cari yang singkat aja kayak tadi Sarah bisa lakukan dalam waktu 1 menit. Learn bagaimana belajar bagaimana cara kita memberikan kesaksian yang singkat. Bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan. Karena kita nggak pernah tahu loh ada orang lain yang dengar kayak, wow, itu yang saya alami loh. Saya juga punya masalah yang sama, atau saya punya saudara masalah yang sama. Learn, belajar bagaimana kita memberikan kesaksian secara singkat, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, menariknya lagi, Sarah barusan baru bilang ya, bahwa ada satu khotbah yang membuat dia kayak, oh, kali ini baru bisa mengerti apa arti kasih karunia. Nah, minggu lalu saya dengar dari pendeta Jose, dia bilang bahwa saya akan menceritakan karena saya nggak tahu mungkin ada orang pertama kali dengar kisah ini di Alkitab gitu. Dan itu kisah tentang Abraham sama Ishak. Tapi kan dia nggak berasumsi bahwa semua orang yang dengerin dia adalah orang yang Kristen. Siapa tahu ada orang pertama kali dengar khotbah atau lagi penasaran, ingin tahu kekristenan dan sebagainya. Kita nggak pernah boleh asumsi bahwa semua orang tahu yang sama gitu, karena kita nggak pernah tahu. Ada orang mungkin sering kali dengar tapi nggak masukin ke hati atau kepikiran gitu. Jadi it's okay untuk keep learning dari banyak orang. Mungkin udah pernah dengar. Tuhan punya revelation atau pemberitaan firman
itu tuh selalu menyegarkan sih, nggak pernah sama. Sekalipun perikopnya sama, diberitakan oleh orang lain tuh bisa bisa semakin expand maknanya gitu. Jadi jangan pernah bosen dengan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Sarah aku penasaran deh. Kan Sarah mempelajari, you study tentang, kamu mempelajari secara mendalam gitu ya. Aku penasaran ya Sarah ya, banyak orang kan kasih karunia Tuhan. Itu karena Tuhan memberikan dia menjadi korban perdamaian yang itu putranya bagi dunia, sehingga kita semua bisa mengalami damai sejahtera karena putra sang raja damai itu turun ke dunia. Nah, menurut Sarah, what is your pandangan Sarah tuh akan korban perdamaian ini yang Tuhan berikan tuh, apalagi dihubungkan dengan kitab Galatia tentang buah-buah roh ini, itu gimana ya Sarah? Menurut kamu apa yang kita bisa pelajari hari ini tentang perdamaian yang Tuhan berikan melalui Tuhan Yesus Kristus? Hmm, iya, banyak yang pasti. Your Karena time, you're ready to kelima learn. yang panjang ya. Eh, Silakan. jadi, nah ini mungkin aku mungkin ambil waktu sedikit sama teman-teman untuk eksplorasi buku Galatia 5 karena eh, untuk kita bisa mengerti apa yang kita baca atau apa yang kita mengertikan dari kata-kata ini mungkin yang kita sering jargon-jargon ini kita sering dengar dari Alkitab, tapi mungkin kita nggak benar-benar paham pada zaman itu artinya itu apa sih gitu. Maksudnya apa, maknanya apa untuk orang-orang yang membaca. Karena yang perlu satu hal yang perlu kita pahami bahwa Alkitab ini dituliskan bukan untuk kita, memang untuk kita baca, tapi pertama kali sih yang kita tahu bahwa Rasul Paulus menulis surat Galatia ini ditujukan kepada orang-orang di Galatia. Jadi kita harus sedikit memahami kenapa sih Paulus nulis surat ini kepada jemaatnya di Galatia. Nah, jadi mungkin aku jelasin dikit gitu ya kenapa si Paulus nulis nih gitu. Kalau teman-teman mungkin perhatikan dari bagian-bagian yang kita bisa lihat di dalam keseluruhan surat di dalam Galatia, kelihatan banget Paulus tuh kayak agak ngomel-ngomel sebenarnya. Di sini Paulus tuh keras gitu, kayak lagi negur-negur kanan kiri. Bahkan Petrus aja ditegur sama dia, padahal sama-sama rasul gitu ceritanya gitu kan. Saya bilang, Petrus apa kamu ngumpet-ngumpet pada saat orang dari Yerusalem datang, kamu nggak mau duduk sama orang-orang Gentile gitu, non-Yahudi. Terus intinya apa yang terjadi kalau kita bisa melihat dari surat ini, di Galatia ini tuh datang pengajar lain yang mulai mengajarkan hal bahwa kalau mau selamat atau mendapatkan keselamatan dari Kristus, haruslah kita menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus dan pakai plus dan circumcision disunat gitu seperti harusnya orang-orang Yahudi gitu. Jadi dia dia bukannya hanya grace atau kasih karunia, tapi plus something else gitu. Yang circumcision itu dari hukumnya Taurat gitu. Jadi Paulus marah-marah gitu. Kenapa kalian dengerin gini dan segala macam segala macam. Nah, jadi Galatia 5 itu adalah di penghujung retorik argumentasinya Paulus untuk bagaimana kita harus mengerti apa itu kebebasan atau freedom in Christ atau ya kebebasan dalam Kristus, dan disitulah dia mulai mengajarkan sedikit bahwa um, landing argumennya bahwa setelah kita dibebaskan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus yang sudah dibayarkan oleh karya dia di atas kayu salib, maka kita bebas untuk bisa melakukan hal-hal ini yang tadinya menjadi tuntutan dari dalam hukum. Jadi bukannya kayak Paulus bilang dalam hukum itu, jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu yang kontras di dalam surat-surat Paulus, jangan dilihatnya secara harafiah kayak, oh daging dan spirit, oh berarti daging kayak badan kita itu jelek gitu, maksudnya badan kita itu nggak ada harga, tidak seperti itu, karena pada saat Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan kita dengan daging, dan daging kita adalah dia bilang baik. Jadi bukan seperti itu. Jadi ini lebih teknik retorik pada saat itu bagaimana Paulus mengajarkan atau mencamkan sebuah pemikiran supaya lebih argumennya lebih istilahnya lebih mantep lah gitu. Jadi yang harus kita perhatikan pada saat kita mau coba mengerti apa itu damai atau damai sejahtera dalam hal ini, kita harus melihat yang dari pasal dari ayat-ayat sebelumnya. Dan sebenarnya apa yang dia katakan di sini ya bahwa ini adalah sebuah
buah yang memang diberikan dan di apa di diberikan bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, mulai bingung kan. This is something that the Spirit has given us. Ini roh yang udah memampukan kita untuk lakukan, tetapi kita pun juga harus menjaga roh ini. Maksudnya kita pun harus melakukan sesuatu, nggak hanya diam-diam rohnya keluar begitu saja gitu. Tapi yang kita bisa pelajari dari apa yang dimaksudkan oleh Paulus adalah lebih seperti orang bercocok tanam, kan kita lagi mengatakan buah. Jadi memang buah ini akan berbuah seperti kita bercocok tanam, dan Tuhan sudah memberikan kita kebebasan untuk berlaku demikian. Tuhan sudah memampukan kita melalui rohnya, tetapi kita nggak bisa cuman diam-diam saja, kita tidak melakukan apapun, tapi kita harus seperti bercocok tanam. Kalau misalnya kita punya tanaman, kan pertumbuhan dari sebuah biji tanaman sampai jadi pohon, sampai keluar buah, kan kita nggak ikut campur sebenarnya. Ikut campur apa? Memberikan pupuk, menyirami air, memastikan ada matahari, memastikan kalau misalnya ada hama kita pagari gitu. Jadi Paulus di sini sebenarnya lebih mencamkan tentang mastery and discipline, bahwa kalau yang buruk jadi vice and virtue, ada dua list di situ kan ya, ada list yang baik, ada list yang buruk. Sebenarnya lebih untuk kayak, hey, untuk bisa seperti ini, karena dalam dunia abad pertama, ini tuh sangat tipikal gitu, untuk memberikan mana yang baik, mana yang buruk. Ini list yang buruk, ini list yang baik. Ikutin yang baik, obviously. Dan ini lebih untuk bagaimana kita bisa mendidik diri kita juga untuk dengan kuasa roh yang ada dalam diri kita, untuk hidupi hal seperti itu. Itulah konsep damai yang ada di dalam Galatia 5. Begitu. Semoga mengerti ya, maaf kalau saya kecepatan. Iya, thank you so much loh Sarah untuk ingetin kita kembali bahwa ini buah roh adalah pemberian dari Tuhan untuk kita, tapi tugas kita adalah merawatnya, menjaganya. Banyak orang asumsi bahwa oh kalau udah Kristen, lahir baru, udah bertobat, udah pasti kita berubah. Terus males, nggak ada nggak mengambil bagian kita untuk meresponi perubahan yang Tuhan berikan. Padahal Tuhan telah berikan, tapi kita harus menjaganya ya Sarah ya. Nggak bisa seenaknya aja kita menjalankannya tanpa tanpa merawatnya. Kayak kita dikasih tanah, dikasih kayak kebun oleh Tuhan, dikasih benihnya, dikasih cangkulnya, dikasih airnya, dikasih pupuknya, semua dikasih. Tapi masa kita diem aja, nggak dibongkar semuanya, nggak dicampur, nggak ditabur, dan nggak dijaga, nggak dirawat, nggak diairi, dan sebagainya. Tapi berharap bisa bertumbuh jadi buah yang lebat, jadi makanan yang lezat nantinya setelah buah itu bertumbuh, pohon bertumbuh menjadi buah, dan sebagainya. Jadi banyak orang Kristen yang tidak meresponi bagian mereka. Padahal Tuhan memberikan bagian Tuhan dengan berkelimpahan. Tapi bagian mereka nggak responi, merasa bahwa otomatis lah jadi orang Kristen pasti berubah. Pasti berubah. Tapi berubah yang berbuah itu sih harus kita ambil bagian kita juga. Bukan usaha manusia, tapi campur tangan manusia diundang untuk menjaga, kayak tadi Sarah mengasih agikatur, maksudnya apa ya, pertanian, Tanam. bercocok tanam sebagai contoh bahwa buah-buah roh diberikan oleh Tuhan bagi kita, tapi kita merawatnya, menjaganya, dan melestarikan apa yang Tuhan telah berikan. So, ada bagian kita juga ya, ladies, kita jangan malas sebagai orang Kristen. Kita bertumbuh dan berbuah karena Tuhanlah yang memberikan segala yang kita perlukan, telah memberikannya. Kita cuma tugasnya hanya menjaganya, merawatnya, dan membuat itu bertumbuh. Oke, Sarah, kalau kita ngomongin masalah damai sejahtera ya, yang paling berat untuk orang dalam hidup ini seringkali adalah kehilangan, apalagi kehilangan seumur hidup ya, kehilangan untuk selama-lamanya. Jadi orang yang pergi, kita semua pasti pernah kehilangan seseorang dalam hidup kita. Baik itu mungkin berpasangan ataupun keluarga yang meninggal karena sakit dan sebagainya. Nggak setiap orang bisa mengerti kenapa ini harus terjadi, tapi harus kita terima kan, kita harus terima kalau itu terjadi. Kita nggak bisa mengerti kenapa harus terjadi saat ini, umur sekian, situasi seperti sekian, kenapa Tuhan, tapi kita harus terima. Banyak orang mengalami kehilangan, gimana cara menangani gejolak emosi, dan bagaimana, apakah mungkin nggak sih kita dari mengalami masalah bisa merasakan damai sejahtera?
Sarah, I remember a few months ago we have the beginning of this year kita punya pembicaraan ini bahwa when you lost your father, Sarah kehilangan ayahnya dan Sarah paling dekat sama papanya. Kebayang nggak anak kesayangan papa kehilangan papa dengan waktu yang sangat singkat karena sakit yang ganas dan Sarah mengalami gitu kehilangan dan waktu itu juga di waktu bersama juga kehilangan binatang kesayangannya dia yang di Australia itu in the same week udah binatang kesayangan hilang, maksudnya meninggal, terus kabar buruk bapaknya Sarah juga sekarat dan menjelang kayak meninggal sehingga Sarah harus segera pergi ke Jakarta untuk menemukan papanya di rumah sakit. Sarah, when you have the experience ya, kamu sekarang udah melewati kekelaman kehilangan seorang ayah yang sangat kamu kasihi, yang kamu adalah anak kesayangannya dia juga. Eh, Gimana sih caranya Sarah kayak kamu apa proses yang kamu alami? Gimana kamu bisa menangani gejolak emosi? Apa kamu marah kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, atau kamu merasakan damai sejahtera yang kamu nggak pernah bayangkan sebelumnya? How do you manage? Gimana kamu bisa mengelola emosi kamu saat kejadian terburuk terjadi dalam hidup kamu? Um, sudah pastinya uh, mau punya teologi atau pendidikan Alkitab setinggi apapun, yang namanya kehilangan seseorang yang kita sangat kasihi itu udah nggak mungkin mudah, dan bahkan mungkin cenderung depresi. Dan ya sudah pasti aku ngerasain itu semua gitu, bahwa pas dari tahu papa sakit aja aku udah langsung wah ini sih bisa ujung-ujungnya papa meninggal gitu karena kanker ya. Cuman reaksi pertama pas papa meninggal ya obviously berdukanya maksudnya I was in a very deep grief, seperti yang tadi Tracy bilang gitu. Aku bukan cuman anak sayang papa atau papa that relation, karena aku anak satu-satunya juga gitu, dan emang aku ya bener-bener tipikal yang anak bapak banget deh gitu dari kecil gitu kan. Um, sudah pasti sangat-sangat berduka, tetapi yang aku syukuri adalah aku sudah mengalami Tuhan atau sudah menjadi saksi mata hidup atas kebaikan Tuhan dan keadilannya Dia. Jadi lebih cenderung untuk berpikir bahwa setelah sudah pemakaman dan segala macam, yang bisa aku syukuri malah gitu ya. Tapi karena ini karena pengalaman pribadi aku sama Tuhan, bukan karena oh hebat banget imannya kuat, nggak ada hubungannya sama itu, atau mental kuat banget, nggak ada hubungannya sama itu. Tapi karena simply aku berkenali siapa Tuhan aku gitu. Mengalami pengalaman sendiri gitu, bukan karena dikasih tahu sama siapa-siapa, bahwa faktanya aku tahu papa aku orang yang sangat baik, dan dia hanya menderita sementara 1,5 bulan. Dari kita tahu dia cancer sampai dia meninggal tuh berbeda umurnya cuma 1,5 bulan. Eh, dan lalu dia sudah berpulang ke rumah Tuhan gitu. Buat aku itu adalah keadilan dan kasih karunia Tuhan, karena papa nggak dibiarin sengsara lama-lama. Dan dari itu aku bisa berdamai bahwa oh enggak, aku nggak salahin Tuhan, aku nggak salahin apa-apa. Aku tahu bahwa orang meninggal dalam hidup ini. Aku tahu bahwa dunia ini susah untuk dihidupi. Dunia ini cukup kejam, kok bisa dibilang. Yang ada banyakkan ketidakadilan daripada keadilan dalam kehidupan ini gitu. Tapi justru mungkin inilah juga kasih karunia Tuhan, bahwa aku bisa melihat dari sisi yang lain, bagaimana caranya bahwa kita masih bisa melihat kebaikan atau keuntungan di dalam setiap hal, walaupun ketidakadilan, kalau bahasa baku banget, bahasa puisinya, kenelangsaan terjadi dalam hidup ini, itu semua kasih karunia Tuhan. Dan aku berdamai bahwa oke, nggak apa-apa, papa udah nggak sakit lagi gitu. Cuman dengan pengertian itu pun bukan artinya aku bebas dari kedukaan. Oh, tentu tidak. Sampai hari ini pun itu kayak pasang surut air kalau di laut gitu ya. Kalau lagi pasang tinggi, bisa nggak tidur, bisa sampai mimpi buruk, atau nangis-nangis tengah malam karena mikirin papa atau kangen sama papa gitu. Bahkan kalau misalnya masih bisa banget tiba-tiba nangis mikirin papa, bisa. Aku juga uh, membutuhkan bantuan secara profesional untuk menangani semua. Tapi bukan artinya
Maksudnya kedua hal itu yang sepertinya bertolak belakang, memiliki kasih damai, kesejahteraan Tuhan dan masih berduka itu bukan artinya nggak bisa berjalan secara bersama-sama. Sangat bisa gitu. Itulah justru kenyataan adanya Tuhan. Kalau buat pengalaman pribadi saya bahwa kenyataan adanya Tuhan dalam hidup saya bahwa saya bisa menghidupi dua-duanya, bukan karena satu ada satu nggak ada. Karena realitanya adalah emosi manusia itu juga diciptakan oleh Tuhan, itu nyata gitu, bukannya dibuat-buat gitu. Jadi definitely a process, susah, nggak mudah, tetapi saya bersyukur aja bahwa pengalaman hidup saya dan apa yang saya sudah saksikan dalam hidup ini bahwa Tuhan itu ada Tuhan yang adil dan Tuhan yang baik. Dan disitulah saya bertumbuh, disitulah saya bersandar gitu, bahwa saya tahu saya bisa trust. Bahasa Indonesia kurang cukup bisa mendefinisikan kata trust, karena trust bahasa Indonesia percaya, belief juga percaya, kita juga bisa percaya ada hantu tapi kita nggak trust kan gitu. Maksudnya kayak trust itu relational gitu, relationship, kita percaya bahwa Tuhan ada Tuhan yang baik, ya udah percaya, trust. Disitulah gimana aku navigating grieving moment aku gitu. Iya ya, percaya dan mungkin kayak iya susah juga bahasa Indonesia tuh kadang-kadang lebih lengkap daripada bahasa Inggris kayak contoh love. Tapi kalau dalam hal of belief and have faith itu atau trust gitu tuh beda banget sih. Nggak ada, saya belum nemu sih bedanya di Indonesia-nya. Tapi kita dipanggil Tuhan ya untuk trusting God gitu. Believe, trust even though you don't understand gitu ya. Trust God, percaya kepada Tuhan sekalipun kita belum mengerti gitu. Tapi Sarah, banyak orang yang mengalami duka, mimpian hancur ataupun pasangan ataupun keluarga yang pergi sebelum kita belum bisa belum bisa menerima Hmm. kepergian tersebut sampai akibatnya depresi. Hmm. Dan banyak orang tuh takut dengan depresi karena di Indonesia tuh kayak dianggap sebuah hal yang negatif gitu. Sedangkan kalau di luar negeri, depresi itu dikasih istilah kayak the flu of the brain, flu otak. Kayak kita pilek aja, kan hidung kita bisa pilek nih, bisa keluarin. Mungkin pileknya ada yang 1 hari, ada 3 hari, ada yang seminggu, ada sebulan pilek gitu ya. Ada penyakit-penyakit tertentu yang kita tuh bisa terima, kayak pusing lah, sakit perut lah, kaki pegel lah, badan masuk angin. Tapi kalau orang ngalami depresi di Indonesia, itu dianggap satu stigma yang memalukan gitu. Kalau bisa orang nggak tahu deh. Kalau bisa saya nggak perlu pertolongan orang, ini pokoknya harus ditengking-tengking aja, pokoknya harus keluar. Kadang-kadang kita juga perlu dokter kan, ada ahli-ahli yang bisa menangani kasus di mana kita mengalami kesedihan jangka panjang yang akhirnya berefek kepada psikisnya kita gitu, dan kita perlu pertolongan. Sarah, as a Christian, sebagai orang Kristen, menurut kamu is it okay kita kalau perlu pertolongan dokter ahli untuk menganalisa sehingga kita bisa segera keluar dari dari lembah kegelapan ini gitu, yang harusnya nggak apa-apa juga sebagai orang Kristen, karena di Alkitab kan banyak banget orang depresi ya, banyak hamba Tuhan yang depresi, tapi Tuhan tetap um, meneguhkan mereka dan juga mengasihi mereka. One of the story yang aku suka banget ya, Sarah dan teman-teman semua di sini, kisahnya itu Elia ya, yang abis dia membuat keajaiban di 1 Raja-Raja 17, terus apa 19 ya, aku lupa antara 19 atau 17, dia udah selesai melihat keajaiban Tuhan, dia dikejar dan dia ketakutan dan dia depresi dan dia bilang, Tuhan aku mau mati aja, dia mau mati aja. Tapi disuruh sama Tuhan tidur dibangun oleh malaikat, dikasih ada kue dan ada minuman, dia makan dan dia minum, tidur lagi, bangun lagi oleh malaikat, makan minum tidur lagi sampai dia segar, baru dia pergi dan nanti dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Artinya bukan solusi kue ya tapi Tuhan itu baik dalam hidup kita. Tuhan tuh nggak memarahi kita loh kalau kita lagi mengalami masa kegelapan, masa depresi. Buktinya aja hamba Tuhan yang setia ini diberikan sama Tuhan istirahat yang cukup sehingga dia nanti bisa perjalanan jauh pun juga nggak menjadi beban buat dia. So Sarah, what do you think of us sebagai orang Kristen menggunakan medis atau menggunakan ahli untuk menganalisa keadaan kita? Ya, sudah pasti harus kalau menurut aku ya, karena aku melihat keseluruhan hidup aku itu sebagai stewardship. Silahkan ditranslasi.
Semua itu harus di steward. Jadi nggak cuman kesehatan jasmani, kesehatan mental pun, karena kita diberikan akal budi oleh Tuhan, artinya harus kita pelihara. That's the word, pelihara. Kita harus pelihara dengan baik. Jadi yang seperti tadi aku udah mention juga, aku pun juga dengan berduka yang dalam, aku harus ketemu bantuan profesional. Aku masih pergi melihat terapis aku setiap minggu. Aku harus do the hard work dan ke terapi itu nggak juga cuman cerita nangis sudah selesai, enggak. Terapi itu banyak, ini PR ya, pulang kamu harus isi ini ya, kamu pulang harus manage pikiran kamu seperti ini ya, kamu harus isi kuesioner ini ya gitu. Jadi belajar untuk menata pola pikiran aku sendiri gitu. Jadi sudah pasti kalau memang butuh bantuan, pada apalagi kita depresi berat gitu, kita harus mencari bantuan profesional. Eh, Tentu saja kalau mau berdoa sudah pasti, didoakan sudah pasti, percaya sama Tuhan sudah pasti, tapi sama aja yang tadi Tracy bilang, kalau kita flu minum obat, siapa yang nggak pernah minum Panadol kalau sakit kepala? Itu nggak mungkin kan gitu, maksudnya udah dipegangin kepala ya Tuhan sembuhin, terus Tuhan bilang, saya bikinin kamu pakai akal budi, itu tolong ya diminum Panadol depan mata. Tuhan juga mau apa, mau mujizat macam apa, cuma butuh minum Panadol, itu udah modern medicine miracle gitu, ada Panadol. Jadi sudah pasti itu adalah satu hal yang sangat aku encourage gitu, kalau ada teman-teman aku di sini atau yang cerita, aduh butuh banget nih, kayak ini udah overwhelming gitu, misalnya anxiety disorder atau kayak gimana, ya harus gitu. Dan jangan pernah takut dicap atau ada stigma bahwa oh dia pergi ke psikiater atau dia pergi ke psikolog artinya dia kurang iman. Menurut aku nggak ada korelasinya iman dengan meminta pertolongan secara profesional gitu. Balik lagi, yang kalau mungkin tadi Tracy bilang dalam Alkitab bercerita seperti Ahab mengejar-ngejar si Elia sampai dia takut sampai mati, juga banyak banget Bible scholar di hari ini yang juga sudah mulai melihat di dalam abad pertama kemungkinan besar orang-orang yang dibilang katanya kerasukan, kan mereka nggak ada tahu kan penyakit psikologi saat itu. Bisa aja kita lihat kan banyak juga di hari ini, banyak datanya orang yang disangka kerasukan sebenarnya mereka sakit mental. Dan itu juga bisa saja terjadi di abad pertama di zaman Yesus, dan Yesus pun menyembuhkan mereka. Yesus pun melihat mereka, Yesus pun membantu mereka. Jadi itu bukan sesuatu yang harus kita kayak oh sakit mental nggak ada artinya gitu, itu enggak lah gitu, nggak, it's actually a thing. Itu sesuatu hal yang lumayan serius gitu. Jadi dan juga tapi bukan artinya dikit-dikit kita kayak oh anxious nih, dikit-dikit panic attack terus kita oh, juga bukan kayak gitu ya, bukan extreme one or the other, tapi take it seriously gitu, bahwa itu adalah hal-hal yang bisa membantu kita supaya kita saat kita memelihara kesehatan kita secara jasmani dan juga secara mental, dan berarti kita lebih holistik atau bisa lebih sehat secara keseluruhan, bisa juga memelihara hal-hal lain, talenta yang Tuhan berikan pada kita, berkarya untuk Tuhan, bekerja dengan baik, sukses dalam bidang kita. Itu kan semua pemeliharaan atau stewardship yang harus kita lakukan secara utuh dalam kehidupan kita. Kalau aku sih selalu ngeliatnya dari perspektif itu ya, Tuhan udah berikan ini artinya harus dipelihara. Apapun yang Tuhan kasih, ujung-ujungnya gardening, ujung-ujungnya pemeliharaan gitu. Iya, aku bersyukur banget ya bahwa pemeliharaan itu bukan cuma buah-buah roh dalam hidup kita, tapi pemeliharaan untuk bisa berpikir jernih. Pemeliharaan untuk kesehatan tubuh kita pun, pemeliharaan untuk relasi kita yang sesama, dengan relasi dengan Tuhan, semua kita dipanggil untuk jadi pemelihara yang baik untuk vertikal maupun horizontal. Jadi jangan sampai kita lupa untuk memelihara. Nah, berbicara tentang memelihara, kita pun juga pasti mengalami expansion ya, atau pelebaran ilmu baru gitu ya. Banyak hal yang ilmu baru. Nah, ilmu baru yang saya pelajari tahun ini adalah tentang post kolonial. Nah, Sarah adalah inspirasi saya, orang pertama yang ngomong tentang post kolonial dalam hidup saya. Jadi ini akan saya ingat selamanya, soalnya belum pernah dengar sebelumnya tentang topik ini, istilah kekristenan. Jadi Sarah kan mempelajari teks Alkitab dan post kolonial. Nah, penasaran deh Sarah, please take your time untuk jelasin kepada kita, kenapa sih penting banget untuk orang Kristen mempelajari teks Alkitab dan juga post kolonial?
dan apa gunanya dan apa kita bisa lakukan untuk bisa mempelajarinya juga di kehidupan kita secara pribadi sebagai orang Kristen. Expansion, melebarkan Hmm, pemikiran. Take your time, please answer us help. oke. Mungkin lebih tepatnya yang sudah pasti harus kita pelajari sebagai pengikut Yesus adalah teks Alkitab. Postkolonial mungkin belum tentu, nggak tahu ya, tergantung. Kalau passionate silahkan, kalau nggak apa-apa, it's okay. Tapi yang sudah pasti teks Alkitab kita harus pelajari dengan seksama. Mungkin background sedikit kali ini agak beda sih sama hari Selasa, tapi nggak apa-apa. I guess I can tell you a little bit. Awalnya waktu ceritanya bertobat kembali mengikuti Yesus, aku tuh negosiasi sama Tuhan. Tuhan, pelayanan boleh deh, ke gereja boleh hari Minggu, dengerin khotbah boleh, pergi komsel boleh, tapi aku nggak mau baca Alkitab ya, bosan banget. Itu literally kayak negosiasi awal kembali ke Tuhan gitu. Aku masih inget banget. Terus tapi somehow ada pendeta dari Amerika namanya Dr. A.R. Bernard yang pernah dengar, dia mengkhotbahkan uh, isi Alkitab dari ujung ke ujung, dari kejadian sampai sampai Wahyu dalam 45 menit, tapi secara historical, secara sejarah. Jadi, dan just so you know, sejak umur 13 tahun, mimpi saya adalah menjadi profesor, entah dalam bidang, antar bidang ini. Eh, History, filosofi, arkeologi, literature, pilih aja yang mana filosofi dari 5 itu. Pokoknya mau dalam bidang itu, tapi profesor gitu levelnya. Jadi pas dia menjelaskan Alkitab dari dalam kesejarah, sisi sejarahnya, itu benar-benar yang nganga senganga kayak, hah? Wow, kok Alkitab menarik banget, tiba-tiba Alkitab kayak jump out gitu. Wow, ini menarik sekali gitu. Dan kebetulan di JPCC, pas aku cerita sama komsel leader aku bilang, mau belajar Alkitab dong, gimana caranya gitu. Terus saat itu di JPCC masih ada kelas namanya Deeper Bible. Ya udah, perjalanan mulai di situ. Terus akhirnya baru kayak sadar, wow, ternyata Alkitab itu isinya arkeologi, filosofi, literature. Kayak ini semua yang aku suka dari kecil. Kayak semuanya, literally semua yang aku suka dari kecil, termasuk language ya. Itu ada dalam Alkitab. Ternyata kalau mau menjadi ahli atau disebut Bible scholar, you are supposed to know ancient Greek, ancient Hebrew, mengerti sedikit arkeologi, bisa melihat, mengerti. Kayak kemarin saya baru pulang dari konferensi Bible scholar di sini, mereka bisa liatin papyri, kayak kertas zaman dulu, koin, itu barang-barang arkeologi yang bisa membantu bagaimana cara kita mengerti kehidupan di zaman itu. Harus kalau sekarang ada poskolan itu filosofinya, saya harus mengerti itu juga dan lain-lain. Dan itulah akhirnya yang membuat saya sadar bahwa um, membaca Alkitab itu tidak se-straightforward yang kita bayangin. Jadi nggak cuma langsung kita buka Alkitab, kita lihat ayat, oh ini artinya buat kita hari ini. Sebenarnya tidak seperti itu, tidak langsung gitu. Ya, tentu saja Roh Kudus bisa menggunakan medium apapun, termasuk pada saat kita tidur lagi buka Alkitab, kok bisa sesuatu yang memberikan kita penyegaran rohani hari itu, bisa, bukan yang nggak bisa. Tetapi baca Alkitab itu nggak cukup hanya dengan hati, tetapi juga dengan pikiran kita, kembali lagi memelihara akal sehat, akal budi yang sudah Tuhan berikan pada kita, common sense gitu. Jadi mungkin mengapa itu penting dan bagaimana kita bisa membaca dengan lebih seksama, atau dengan lebih dengan mungkin kata-katanya adalah dengan bertanggung jawab, karena pada saat kita tidak membaca kitab dengan seksama atau dengan good responsibility, bisa saja kita memiliki gambaran Tuhan yang distorted, atau mungkin yang enggak seperti, kan kita mau menjadikan Alkitab sebagai pusat wisdom atau apa, hikmat bagaimana untuk kita mengenal Tuhan. Karena itu di mana Tuhan reveal himself. Sudah pasti kita mau mengenal Tuhan semurni-murninya atau sejelas-jelasnya. Nah, pada saat kita membaca Alkitab tidak dengan responsibility itu, akhirnya kita mulai membayangkan gambaran Tuhan dengan mungkin imajinasi kita sendiri. Mungkin Tuhan kayak gini, karena mood kita gini, Tuhan gini, atau karena pengertian kita tentang sesosok Bapak, jadi gini, karena kan banyak kata Bapak adalah gini, Bapak gini, Tuhan adalah Bapak. Terus apalagi di Yohanes, pengulangan tentang Tuhan sebagai Bapak banyak. Terus sedangkan kita punya relationship sama Papa kita misalnya nggak baik, jadi kita selalu mikirnya bapaknya tukang marah-marah, jadi Tuhan tukang marah-marah. Mungkin ya, bisa jadi gitu.
Jadi kita harus mengerti itu, kita harus memahami bahwa Alkitab itu yang seperti tadi aku sempat ngomong tentang Galatia, tidak dituliskan atau ditujukan kepada kita langsung, melainkan kepada sebuah audience atau sebuah pembaca di zamannya dia. Kalau perjanjian lama atau Hebrew Scripture itu umurnya mungkin 1200 BCE, bukan CE bahkan. Ini sebelum Kristus gitu. Udah lama banget. Benar-benar peradaban yang kita sama sekali tidak kenal. Jadi untuk mengerti bahwa apa artinya kalau di situ ada ular yang tadi terbang bisa habis itu melata, itu kan beda ya sama kita bayangin lihat ular hari ini gitu. Dan kalau misalnya kita melihat perjanjian baru itu di zaman abad pertama, di mana Yunani dan Roma jadi satu, disebutnya Greco-Roman period gitu. Jadi kita harus ada. Nah, bukan bermaksud untuk bikin semua orang jadi takut baca Alkitab, tapi sebenarnya ini ada tools-toolsnya gitu untuk bisa mengerti ini semua informasi yang dari tadi aku sebutin, mungkin teman-teman sini belum pernah kepikiran gitu. Dan informasi itu for free di internet. Jadi nggak harus sekolah, kayak aku nggak perlu. Bisa pergi ke YouTube seperti Bible Project, dan Bible Project pun ada yang versi bahasa Indonesia. Dan mereka bentuknya video, jadi ada ilustrasi, jadi mudah untuk bisa dicerna atau untuk dimengertikan ini konteksnya apa, dunia seperti apa, dituliskan oleh siapa kepada siapa, kira-kira abad kapan gitu. Lalu juga ada mereka juga punya aplikasi di mana kalau misalnya teman-teman buka Alkitab yang versinya mereka mungkin tapi Alkitab bahasa Inggris saja, itu juga ada mereka langsung link di mana korespondensi video-video atau pengajaran-pengajaran yang mereka sudah buat. Lalu ada juga kebetulan dalam bahasa Indonesia belum ada study Bible yang cukup baik, unfortunately. Kalau ada mungkin teman-teman bisa share, tapi yang aku tahu di level yang aku maksudkan supaya semua informasi ini yang diterima ada informasi yang baik dan informasi yang bisa yang legitimate ya, bukan informasi asal-asalan. Tapi ini informasi benar-benar ditulis oleh Bible scholars. Itu ada NRSV Oxford Study Bible. Itu ada salah satu study Bible yang bisa kita punya karena mereka ada footnote, mereka ada essay di depannya untuk kita baca terlebih dahulu sebelum kita memulai membaca kitab mana yang mau kita baca. Dan juga ingat, ada 66 kitab. Jadi bacanya harus dengan kesadaran itu juga bahwa, oh, kita lagi baca apa nih? Kayak Galatia. Galatia itu kan surat. Jadi kita kalau misalnya baca surat sama kayak baca email dong. Nggak mungkin kan? Kalau misalnya kita dapat email panjang dari bos kita, ada 3 paragraf. Hari ini kita baca paragraf 1, terus kita pergi tinggalin 1 minggu kemudian baca paragraf 2. Sudah pasti lupa, ini lagi ngomongin apa. Atau kita nonton K-drama gitu, terus kita nonton tidak episode 8 dari 10 episode. Ya pasti kita kayak, ini cerita apa sih sebenarnya, kita nggak tahu gitu asal muasal dari semuanya. Sama dalam hal membaca Alkitab. Jadi ada baiknya kalau kita baca Alkitab sebagai keseluruhan gitu. Yang paling mudah dibaca adalah surat-surat Paulus karena surat-surat lebih pendek dan lebih straightforward gitu. Dari ada pembukaan, ada intisari, ada penutupan gitu. Dan disinilah kita baru bisa mulai membaca Alkitab secara holistik dan lebih responsibly. Jadi kita mengerti, oh dunianya seperti itu, oh kenapa dituliskan, karena seperti itu. Baru pada saat kita baca kita akan lebih, oh kenapa dia, misalnya kayak Galatia tadi, oh Paulus marah-marah tentu karena jemaatnya nakal. Udah diajarin mereka malahan dengar pengajaran lain yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka percayakan tentang bagaimana mengikuti Yesus gitu. Jadi itu singkatnya. There are so many other things atau ada hal-hal lain yang kita bisa pelajari atau kita bisa terus gali pada saat membaca Alkitab, tapi mungkin bisa di sesi yang berbeda. Nah, kalau postkolonial sendiri, intinya adalah singkatnya, postkolonial adalah teori yang datang dari dunia yang sudah pernah dikolonisasi. Jadi teori atau cara pemikiran. Seperti kita, bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan juga bangsa Jepang. Dan di sini kita sebagai manusia, identitas kita sudah pasti akan berbeda dari orang pemikiran-pemikiran di dunia Barat. Dan kalau post-colonial theory juga belajar untuk melihat bahwa nggak selalu pemikiran dunia Barat itu selalu yang terbaik dan yang paling benar, dan kita tidak berhak untuk berpikir dari posisi kita.
sebagai orang-orang yang pernah dikolonisasi, karena pemikiran kita pun sama berharganya. Jadi bagaimana kita menginterpretasikan Alkitab kita pun, atau bagaimana kita melihat seorang Yesus dari posisi kita sebagai orang-orang yang pernah dikolonisasi. Misal kalau saya peranakan Indonesia, ada Chinese-nya, ada Indonesianya, saya melihat Yesus akan relationship-nya beda sama orang mungkin yang tinggal di Amerika, seumur hidup yang nggak tahu namanya pernah dikolonisasi, yang bukan secara suku itu hybrid atau apa. Postkolonial lebih teori tentang itu. Jadi we can talk about it a different day karena itu agak complicated. Tapi itu kurang lebih bottom line-nya itu. Gitu. Thank you so much, Sarah. Sarah, penasaran deh. Kan tadi kamu bicara tentang yang Alkitab, setuju banget bahwa kita kalau baca Alkitab jangan hanya baca satu ayat kecil, kita baca satu, kalau bisa satu the whole perikop gitu ya, sehingga kita bisa tahu konteksnya. Kalau bisa satu buku sekalian gitu, apalagi kalau bukunya nggak terlalu panjang ya. Kayak kamu pernah cerita ada di Mazmur dibagi dengan 5, itu udah tematiknya dan sebagainya. Nah, itu udah pasti ya, kita juga bisa mempelajari backgroundnya dan sebagainya. Makanya kalau orang cerita kepada kita, aku dari Bali loh, kita harus tahu Bali itu seperti apa, pulaunya di mana, budayanya seperti apa, ada pantai kah, ada laut, ada gunung kah, dan sebagainya, orangnya seperti apa. Semakin kita kenal budaya dan latar belakang dari pulau tersebut, sebenarnya kita bisa mengerti kalau teman kita cerita di Bali dia ketemu apa, dia menemukan hal yang menarik dan sebagainya, kita bisa tahu konteksnya. Tapi kalau kita ngomongin masalah kayak post kolonial, ini hal yang baru bagi banyak dari kita, termasuk saya. Gunanya apa ya untuk kita ketahui? Kan tadi kita udah merasa ada benefitnya karena beda orang melihat Tuhan dari kacamata orang yang nggak pernah dikoloni oleh negara penjajah, maupun orang yang pernah dikoloni gitu. Karena banyak orang yang di Indonesia, ini pasti kita semua pernah ngalamin ya, kekristenan dianggap adalah agama orang Barat. Padahal Kyrgyzstan adalah negara dari Timur Tengah gitu. Itu is from the Middle East gitu. Dan ini bukan agama orang bule, ini agama jauh-jauh sebelumnya gitu. Jadi kayak menarik banyak orang menolak kekristenan. Bukan cuma tanpa mempelajarinya karena mereka beranggapan bahwa ini adalah agama barat gitu. Jadi post colonial study ini penting banget ya untuk pertumbuhan, untuk kita bisa menyingkirkan keraguan kita akan Tuhan. Tapi di waktu bersamaan kita gimana ya caranya meresponi semua kayak keraguannya orang akan iman Kristenan karena mereka merasa ini berhubungan dengan dunia barat. Menurut Sarah, ini membantu nggak dengan pelajari tentang apa efeknya di kita sebagai orang Kristen melalui yang kita alami budaya postkolonial ini? Iya, mungkin karena topiknya dalam dan kompleks, makanya aku tadi kayak, gimana jawabnya? Tapi thank you Tracy buat Secara singkat, sorry, terus question. ya mungkin biar yang lain nggak bisa terbantu untuk berpikir Yes. lebih dalam lagi akan iman kita. Kenapa kita nggak bisa jelaskan ke orang-orang tertentu? Mungkin ada konteksnya berhubungan dengan postkolonial. Betul. Yes, Udah absolutely. didoakan, udah dijelaskan. Kenapa keluarga kita masih banyak yang nggak mau percaya gitu? Apa jangan ada trauma postkolonial dalam hidup mereka gitu? Iya, tentu aja. Apalagi kalau misalnya di Afrika ya, sudah itu benar-benar jelas ada conversation banyak sekali bahwa saat mereka-mereka yang datang mengkolonisasi negara kita, mereka memberikan kita Alkitab sebagai ganti untuk membeli tanah kita dan dijadikan tanah kolonisasi gitu sama negara-negara di dunia barat gitu. Nah, tapi benar yang kata Tracy bilang gitu bahwa mungkin bahkan gambar-gambar Yesus yang beredar di Indonesia, mungkin di Jakarta sekalipun, semuanya masih matanya biru, rambutnya blonde, orangnya kelihatannya Eropa gitu. Padahal Yesus adalah orang Asia Barat, bahkan aku nggak mau pakai kata Timur Tengah karena Timur Tengah itu kata dari Amerika. Asia Barat benar-benar di paling ujung di Yerusalem. Dan dia orang-orang Asia Barat itu kulitnya lebih sawo matang dari kita, mungkin agak coklat dan rambutnya mungkin kriwil hitam dan matanya coklat gitu. Pengertian akan ini itu akan membantu kita untuk lebih mengerti Yesus buat kita tuh siapa. Karena ini sangat personal. Karena pada saat kita misalnya meminjam lensa orang, anggaplah dari Amerika yang tadi aku bilang sebut ya.
bagaimana cara melihat seseorang di kursi kekuasaan yaitu Yesus, atau misalnya melihat Yesus yang bisa healing, Yesus yang membawa kedamaian, Yesus yang menyelamatkan. Kata menyelamatkan aja untuk orang di Amerika, maksudnya diselamatkan, sama kita diselamatkan, itu akan beda sekali karena kenyataannya hidup kita sama hidup orang di Amerika misalnya, kesehariannya mereka mungkin beberapa mereka jauh lebih sejahtera secara maksudnya secara negara ya, karena mungkin mereka punya public transport, mungkin nggak ada polusi yang sekarang kita lagi alamin di Jakarta, mungkin mereka kayak semua high rise apalah, anything is easier misalnya gitu. Sedangkan kita di Indonesia nggak usah jauh-jauh, pada saat kita COVID susah sekali untuk kita misalnya berisolasi dalam rumah karena literally either keluar mati kena COVID atau tidak keluar rumah kita nggak bisa makan karena benar-benar nggak punya pekerjaan. Misalnya orang-orang yang benar-benar hidupnya bergantung dengan kalau mereka harus keluar rumah. Itu saja sudah beda konteks. Jadi bagaimana kita melihat yang namanya diselamatkan oleh Tuhan Yesus, itu akan sangat berbeda dengan lensa-lensa orang lain. Lensa saya baru dari posisi kacamata seorang wanita Indonesia yang campuran gitu, yang campuran peranakan gitu. Ini aja udah beda sama mungkin teman-teman kita di Indonesia yang ada di timur, yang kehidupan mereka sangat berbeda. Bagaimana cara mereka mengenal Yesus? Yesus yang disangkanya adalah, oh dia Tuhan yang mungkin dari negara bule yang kayak sangat Eropa gitu, seakan-akan gitu. Dan inilah di mana yang akhirnya kita dalam pelajaran-pelajaran postkolonial atau dalam teori ini, saya jadikan ini lensa, saya jadikan ini adalah pengertian filosofi, bagaimana pada saat kita menginterpretasikan apa yang sudah kita mengertikan, yang tadi saya jelaskan pertama adalah itu apa yang Alkitab katakan, pure berdasarkan konteks di dalam abad tersebut. Tetapi saya nggak bisa loncat, saya harus punya lensa. Dan setiap dari kita, percaya atau tidak, pasti punya lensa. Lensa denominasi kah? Lensa budaya keluarga, lensa bahasa, sudah pasti ada lensanya. Translasi kita aja udah lensa. Dari bahasa aslinya Yunani, lalu kemudian jadi bahasa Inggris, terus baru translasi ke Indonesia. Itu ada 3 lensa, udah loncat tuh 3 kali. Udah ada lensa lagi. Jadi lensa itu udah pasti ada. Suka nggak suka, udah pasti ada. Nah, jadi dengan apa yang saya pelajari, saya coba melihat dari sisi seorang wanita peranakan Indonesia, bagaimana sih saya mengartikan, mengikut Yesus, mengartikan beriman kepada Yesus. Sudah pasti itu akan berbeda, dan saya berharap dengan mempelajari ini, saya membuka atau memberikan akses kepada budaya-budaya lain yang mungkin belum pernah bisa mengerti apa itu Kristen, apa itu Alkitab, supaya dari posisi mereka, bukan posisi dipaksakan, karena pada saat pengkolonisasian dan kemudian Alkitab dibawakan, itu lebih seperti disuapin, lebih kayak pemaksaan. Oke, gue istilahnya gitu ya, whatever yang colonize, gue bawa Alkitab nih ya, lu denger aja ya, ini Alkitab ngomong gini, pokoknya denger, coba, pokoknya percaya aja ya, gitu. Ini apa kata kita tentang Alkitab, nih makan aja ya, gitu. Sedangkan kita bukan manusia yang tidak ada, disebutnya blank slate. We are not a blank canvas. Kita adalah manusia atau orang-orang yang memiliki kebudayaan sendiri, memiliki bahasa sendiri, memiliki agensi sendiri gitu. Kita ada personhood-nya. Jadi inilah sebenarnya project saya lebih di situ gitu. Bagaimana caranya kayak apa yang saya lakukan sekarang adalah melihat Markus 7 tentang Syrophoenician woman. Saya ngelihat dari posisi si perempuan ini, si Syrophoenician woman, karena ternyata hybridity-nya dia mirip sama seorang perempuan peranakan. Bagaimana saya melihat cerita ini dari posisi perempuan gitu. Dan itu akan memperlebar atau memperluas bagaimana kita bisa melihat Yesus. Terima kasih Sarah. Saya nggak tahu ladies di tempat ini ya maupun yang dengarkan di YouTube nantinya, Anda triggered nggak untuk tiba-tiba kayak wow, saya nggak pernah nyangka kalau post colonization ini ada hubungan dengan saya. Artinya pandangan kita akan Alkitab, akan budaya, akan kekristenan itu juga ada hubungannya dengan upbringing kita, di mana kita bertumbuh dan juga latar belakang keluarga kita, latar belakang budaya kita. Itu betapa kita pun juga bisa punya pengertian berbeda dari orang-orang lain yang di budaya berbeda. Maka pandangan kita bisa, lensa kita pun bisa memandangnya berbeda. Itu artinya kita perlu loh mempelajari ini lebih dalam lagi. Nah, waktu hari Selasa kemarin, Vina dan saya antusias sekali mendengarkan ini. Dan kita berdoa, semoga kita bisa punya kelas khusus untuk dengan Sarah,
untuk mengajarkan kepada kita topik ini lebih dalam lagi, lebih detail, sehingga kita pun bisa semakin berpikir kritis tentang iman kita, dan juga bisa membantu orang lain mengerti bahwa Kristus itu tidak seperti trauma mereka, tidak seperti apa yang orang tua mereka katakan. Kita harus membantu mereka untuk bisa melihat keindahan Kristus yang kita sembah. Dia bukan mata biru, rambut pirang. Dia dari, tadi dikatakan bahwa Asia Barat. Maaf saya koreksi ya, saya salah. Thank you so much for that. Kita sih setiap orang perlu belajar. Jadi kita jangan pernah merasa lebih hebat daripada orang lain. Kita selalu terlalu banyak ruang untuk kita belajar. Kita bukan kanvas kosong, kita kanvas yang udah isi, tapi kalau ada salah-salah kita harus ubahkan gambar yang terisi itu, sehingga kita bisa mengisi dengan gambar yang jauh lebih indah. Oke, sekarang kita punya waktu sedikit untuk memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan dari teman-teman di sini. Ada pertanyaan begini dari Amelia. Kak Sarah, waktu agnostik apa merasa damai? Karena biasanya hidup orang agnostik itu terlihatnya damai. Kalau ada masalah, bisa tenang ngadepinnya. Oke, dia penasaran nih. Waktu zaman dulu nih, waktu jadi agnostik tuh, do you feel ada rasa damai nggak? Bedanya apa dengan damai sekarang? Eh, Oke, mungkin definisiin agnostik dulu ya. Aku juga bingung. Kenapa aku bilang definisiin agnostik dulu? Karena aku nggak pernah menghubungkan agnostik dengan damai. Jadi aku makanya kenapa aku pengen tahu juga sih. Sebenarnya mungkin kalau bisa taruh di chat juga kayak maksudnya agnostik di sini apa? Karena buat aku maksudnya agnostik simply dan ini yang biasanya orang katakan saat mereka bilang mereka agnostik, mereka percaya ada kuasa yang lebih besar daripada mereka, tapi mereka nggak subscribe ke satu agama atau satu Tuhan atau satu entity gitu. Jadi tapi mereka percaya ini ada bigger, maksudnya ada higher power gitu. Aku nggak bisa jawab antara damai atau nggak damai sih, karena memang bener ya udah hidupnya kayak ya I don't care about religion, lebih kayak gitu, lebih kayak apatis sama agama ya. Ya emang mungkin ada Tuhan gitu, lebih kayak gitu mikirnya. Mungkin ada Tuhan, tapi who cares? Dan itu juga umur saya lagi di umur-umur yang teenagers gitu, dari umur 13-14 tahun sampai saya umur kayak 23-24. It's a blip in my life, like yang ada mungkin orang-orang yang kok kenal saya pada zaman itu kayak mereka bilang kayak aku orangnya nggak friendly, aku orangnya cenderung kayak Judas. Mungkin aku ngobrolnya nggak senyum kayak gini katanya. Cenderung nggak punya teman. Jadi mungkin nggak damai kali ya. Jadi tapi beda ya. Tapi itu juga fase hidup. Jadi aku agak bingung jawabnya. Sorry kalau misalnya tidak menjawab pertanyaannya loh. Iya, nggak apa-apa sih, tapi kayak banyak orang tuh beranggapan ya, emang bener sih. Aku juga melihat kayak, Chris enak kan nggak punya agama, tenang hidupnya. Tapi itu adalah bukan tenang loh, itu namanya apati. Bukan Iya. namanya apati itu artinya kita tuh nggak peduli apa yang orang alami, apa yang dunia lagi alami, apa yang pergumulan yang dialami oleh oleh sebagai banyak orang. Hmm. Aku mau hidup sendiri aja, aku nggak peduli, aku mau tenang. Iya. Itu adalah palsu. Apati itu adalah damai sejahtera yang palsu. Dunia menawarkan damai sejahtera yang palsu, tapi artinya kita nggak berguna untuk kemuliaan Tuhan kalau kita memilih untuk hidup dalam gua sendiri dan menghindari dunia cuma karena kita nggak sanggup lagi menghadap dunia. Padahal dalam Tuhan kita bisa menghadapi apapun karena Tuhan lebih besar daripada dunia ini. Nah, ini berhubung dengan pertanyaan kedua dari Juliana. Juliana pernah mengalami gejolak emosi yang sering datang karena efek kehilangan. Dia down, dan kalau emosi itu lagi datang, pas lagi datang dia benar-benar moodnya mempengaruhi moodnya dia, dan ini rasa sakit sekali. Dia ingin bebas dari rasa sakit tersebut, tapi susah sekali untuk bisa keluarnya dari masalah itu, dari masalah kekecewaan yang mendalam ini. Iya. Juliana, I'm very sorry kalau misalnya kamu masih ngalamin itu. First of all, like aku bisa berempati sama kamu karena kayaknya juga saya seumur hidup nggak akan pernah lupa sama papa. Kayaknya aku juga seumur hidup pasti akan terus kalau ingat hari di mana aku datang ke pemakaman papa, ingat larung papa, ingat semuanya. Ini bentar lagi aku juga bisa nangis mungkin. Gak akan pernah hilang sakitnya. I think the greatest
pain in life is the loss of love. Itu kan yang kita kehilangan, sebenarnya kita kehilangan cinta, kita kehilangan kasih. Dan itu nggak akan pernah bisa, menurut aku, kayak hilang. Tapi mungkin perspektifnya adalah, aku dikirimin teman aku juga sih yang pernah kehilangan papanya, dan aku suka gambaran ini gitu. Jadi dia kasih lihat gambarnya adalah seperti ada satu, pertama ada jar, ada mungkin kayak wadah gini ya, kayak botol, dan kemudian kita ada terus luka atau sakit hatinya kita atau kehilangan itu kayak bola di dalam jarnya gitu. Dalam waktu berjalannya waktu, entah berapa puluh tahun atau berapa lamanya, dan ini nggak setiap, maksudnya nggak ada timeline yang saklek ya. Jadi jangan pernah mau kamu, kalau ada orang bilang kamu udah 3 tahun 4 tahun harus lupa dong, nggak bisa. Jangan, maksudnya nggak akan bisa, namanya orang beda-beda gitu. Jadi jangan pernah merasa harus ini udah bertonton tapi kayak gini. Jangan pernah kasih diri kamu pressure seperti itu, karena yang akan nanti bertumbuh bukan bola itu mengecil atau griefnya mengecil, tapi kita berharap wadahnya yang tambah besar. Dan itu akan waktu orang beda-beda. Dan pada saat wadahnya tambah besar, kapasitas untuk menampung lebih besar. Tapi balik lagi, perasaan hancur, perasaan kehilangan, perasaan luka bukan bertambah kecil karena kasih kita besar pada orang itu. Mana mungkin kasih kita besar tuh segitu lukanya jadi kecil, itu kayak nggak mungkin gitu. Tapi kapasitas kita untuk menampung yang kita harapkan untuk menjadi lebih besar. Dan aku berharap buat Juliana bahwa dengan berjalannya waktu, Tuhan bisa mampukan, Tuhan bisa menjadi damai sejahtera dalam hidup kamu dan berikan kamu kapasitas untuk bisa menangani. Tapi saat ini kalau memang kamu lagi mau merasa kehilangan atau kamu lagi merasa down, jangan jangan diabaikan. Kamu butuh bantuan profesional, cari bantuan profesional. Kamu butuh menangis, menangislah di rumah. Nggak apa-apa, menangis ya menangis gitu. Kamu harus journaling, mungkin kalau buat aku tuh helpful ya, journaling tuh sangat-sangat helpful banget karena melontarkan semua rasanya dalam hati. Kamu mau berdoa, kamu mau cerita ke temen, kayak kamu mau teriak dalam bantal kayak atau pergi ke laut mungkin ya, teriak di tengah laut itu, silahkan. Jangan pernah ditahan, karena emosi itu bukan hal yang buruk. Ingat, bukannya stigma untuk kita punya emosi gitu. Jadi aku cuma berharap dan berdoa untuk Juliana supaya kamu punya kapasitas suatu hari akan bertambah. Dan I'm with you. It's not easy at all. I'm still in the middle of that. Iya, iya. Ini satu hal yang mengagumkan dari kekristenan ya. For me, kekristenan itu tidak mengundang kita untuk berpura-pura untuk menjadi teman kita, tapi untuk jadi apa adanya kita dan percaya bahwa Tuhan mengubah hidup kita. Jadi tetap real, tapi percaya Tuhan mengubah hidup kita. Jadi kayak tadi Sarah kan berulang-ulang bilang bahwa it's okay kita untuk merasakan kekecewaan, kesedihan, kehilangan, mungkin bisa bertahun-tahun merasakan hal tersebut. Tapi kapasitas kita untuk bisa menerima jauh lebih besar, ruangan itu jauh lebih besar sehingga kita bisa mulai percaya bahwa kita bisa mulai melangkah dalam hidup. Jadi ladies, kayak kita tidak dalam kepura-puraan bahwa kita semua baik-baik saja, tapi kita akan baik-baik saja karena Tuhan beserta dengan kita. Jadi iman kita kepada Yesus akan membuat kita untuk bisa melepaskan setiap hal-hal yang terjadi di hidup kita yang tidak berkenan, kekecewaan, kesusahan, kesengsaraan, kehilangan, dan semua itu tidak akan pernah hilang dari memori kita, tapi rasa pahitnya tidak akan selamanya terasa. Jadi we will experience, kita semua akan mengalami hal tersebut, tak terkecuali, saya minta maaf, enggak ada satu orang pun di ruang ini terkecuali. Semua akan mengalami, tapi mengalaminya dengan percaya Tuhan berdaulat. Dan kita bisa keluar menjadi pribadi yang jauh lebih teguh, lebih tegar, dan lebih merasakan hadirat Tuhan. Jadi don't worry, jangan khawatir, apapun yang Anda alami saat ini, Tuhan beserta dengan kita dan Ia akan mengekspansi kita punya pengertian akan Dia dan iman kita. Penutup ya, Sarah, saya tahu semua antusias untuk belajar, tapi kita harus mulai keterbatasan waktu. Can you boleh nggak Sarah ngasih kita satu apapun yang Sarah rasakan untuk kita bisa dengar tentang damai sejahtera untuk menguatkan kita semua sebagai Ya. Apalagi tadi banyak yang komen berhubungan dengan struggling sama emosi dan mungkin mental health.
yang kalau aku bisa encourage di hari ini adalah ingat bahwa uh, pada saat kita sedang beremosi yang terlarut-larut, maksudnya emosinya luar biasa intensnya, jangan khawatir bahwa Tuhan gak ada di situ. Karena kalau kita hanya mengandalkan maksudnya senses kita untuk tahu bahwa Tuhan ada atau enggak, kita sebagai manusia akan selalu gagal untuk meng-acknowledge bahwa Tuhan itu ada. Karena faktanya adalah emosi kita dan pemikiran kita dan segala macam itu memang banyak banget dalam hari-hari ini, apalagi dengan kehidupan kita yang social media intens, terpolusi, lantar ini akan lebih sering tidak damai, akan lebih sering berasanya kayak struggle, struggle, and struggle. Tapi kalau aku bisa encourage satu hal adalah aku cuma berdoa dan berharap sama teman-teman semua di sini bahwa setiap dari kita bisa benar-benar menyaksikan dengan mata kita sendiri. Jadi bukan karena cerita kata pendeta A, pendeta B, pastor A, pastor B, atau kata kata ini, kata itu, tapi kita sendiri bisa mengalami benar-benar sungguh-sungguh siapa itu Tuhan Yesus. Karena dia adalah pribadi yang sama dengan kasih itu sendiri atau sama dengan damai itu sendiri. He's the Prince of Peace. Dan di mana kita bisa mencari kedamaian adalah kita mencari orangnya, mencari si person of peace ini gitu. The personification of love, the personification of peace, yaitu Yesus Kristus. Dan doa aku dan harapan aku untuk semua teman-teman di sini, teman-teman di Ladimi adalah supaya kita semua benar-benar bisa bertemu dengan the Prince of Peace ourselves tanpa mediasi apapun. Dan pada saat kita bisa bertemu dia, pada saat kita bisa mengenali benar-benar seperti John 10:10, Yohanes 10:10, bahwa kita sebagai domba yang mengenali suaranya, dalam setiap hal apapun, kita benar-benar bisa memilah, oh, I can be okay because I know. Kadang tuh taunya pakai kepala loh, bukan pakai hati lagi. Tahu, kepala yang kasih tahu, ya I know. Aku udah pernah lihat ini kok, apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan aku. Aku tahu kok Tuhan kayak gini. Aku tahu ini di mana yang maksudnya aku tadi bilang trust. Trusting is like orang menikah gitu. Misalnya aku sama suami aku. Lucu kan gitu. Kok tiap hari aku sama suami aku nanya, kamu cinta aku nggak sih? Kamu kasih lihat dong, kamu cinta aku. Aneh banget. Kayak, sedangkan dia udah berjanji di altar, aku akan mencintai kamu seumur hidup. Tapi tiap hari ngoyo, kamu cinta aku nggak sih? Kasih lihat dong gimana cintanya, kan aneh. Sama Tuhan. Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau seumur hidupmu sampai ke ujung dunia, sampai kemanapun kau pergi. Aku akan ini janjiku padamu gitu. Aku akan mengasihi, this is my covenant to you. Tapi tiap hari kita kayak ngoyo gitu. Dan sedangkan kalau kita udah tahu, kita lebih kayak iya ya, kayak sama suami aku, iya aku tahu dia sayang aku. Apapun dipikirkan, apa yang dilakukan, aku tahu intinya dia sayang aku gitu. Sama Tuhan. Apapun yang terjadi, apa yang Tuhan lakukan, atau kita merasa ini itu, kita punya pengertian benar-benar di kepala. Dia Tuhan penuh dengan kasih. Tuhan adalah kasih itu sendiri. Tuhan adalah damai itu sendiri. Jadi aku akan pilih untuk trust instead of the other way around. Wow, thank you so much. It's powerful. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur ya ladies. Kita hari ini belajar banyak. Dan saya berharap Anda semua antusias. Dimanapun Anda berada, Tuhan tetap mau memperlebar pengertian kita akan Dia. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan. Dan bukan mengasihi dengan rasa. Tapi mengasihi juga dengan keseluruhan hidup kita. Dengan logika kita. Dengan pengertian kita, dengan iman kita, dengan perjalanan hidup kita, dengan sengsara kita, semua aspek kehidupan, kita bisa tetap mengasihi Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan, sekalipun kita mungkin belum dalam keadaan baik. Jadi keadaan kita tidak menentukan iman kita, tapi Tuhan mau kita semakin bertumbuh dalam iman. Thank you so much Sarah untuk bahwa kita nggak perlu minta konfirmasi Tuhan setiap hari. Tuhan sayang nggak sih sama aku? Tuhan, be confident, percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, menyertai kita, dan Tuhan adalah Tuhan yang terlampau baik. Mari kita singkirkan semua keraguan kita. Mari kita semakin percaya bahwa Tuhan sedang menambah-nambahkan pengetahuan kita sehingga kita bisa mengenal Tuhan dalam roh dan kebenaran. Oke, ladies, sebelum kita bubar, ada dua hal ya. Pertama, jangan kemana-mana dulu, kita akan foto bersama karena Sarah harus punya kenang-kenangan betapa kita menghargai Sarah di kelas ini sehingga dia mau ngajar lagi di kelas berikutnya ya. Please stay tune, siap-siap sisir rambut kalau perlu dan sebagainya. Dalam doa, kita akan buka video semuanya, kita akan foto bersama. Dan setelah itu saya akan buka audio sehingga kalian bisa bicara sama Sarah.
Oke, so mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengirim putramu yang tunggal untuk menebus kami semua dan membawa damai sejahtera bagi kehidupan kami semua. Kami bersyukur Roh Kudus menguatkan kami dalam pergumulan hidup kami, perjalanan hidup kami, dan memampukan kami semua untuk mengenal firman-Mu. Terima kasih Engkau adalah Allah yang sempurna yang kami sembah, dan Engkau adalah Tuhan yang memberikan kami roh dan kebenaran. Kami juga bersyukur Tuhan pada hari ini Engkau mengirim Sarah untuk membantu kami, untuk bisa mengerti bagaimana makna dari damai sejahtera Tuhan. Bahwa kami menyadari bahwa perasaan kami tidak menentukan damai sejahtera. Pemikiran kami pun tidak. Kami bisa hidup dalam trauma ataupun pergumulan ataupun rasa marah dan sebagainya, sehingga kami tidak boleh menggunakan emosi kami untuk menentukan perasaan hidup iman kami. Tapi Engkaulah sumber dari damai sejahtera. Engkau memberikan kepada kami semua sehingga kami bisa menjaganya Tuhan, mengaturnya seperti tumbuh-tumbuhan yang harus dirawat dan dijaga, tapi Engkau yang memberikan air maupun sinar matahari maupun tanah untuk pertumbuhan tersebut. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus agar setiap wanita di tempat ini semakin Engkau perlengkapi dengan kebenaran firman-Mu, semakin rendah hati, tidak sombong dalam iman, tapi terus-menerus lapar dan haus akan hal yang benar dan mempunyai tempat untuk belajar di tempat yang tepat. Sehingga pelajarannya pun bisa membantu iman mereka semakin bertumbuh dan berbuah dan berdampak bagi sesama, memuliakan Tuhan untuk selamanya. Terima kasih Tuhan untuk mengirim Sarah. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau berkati pernikahan mereka, Engkau berkati studinya S3-nya Sarah Tuhan, persiapkan Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan setiap berkat yang diperlukan, melebihi dari apa mereka perlukan, biarlah bisnis mereka berjalan melebihi dari apa mereka harapkan, penuh kelimpahan surga memberkati mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau lindungi mereka Tuhan, kemanapun mereka pergi, Engkau bawa mereka menjadi berhasil, dihormati oleh manusia dan menyenangkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah banyak keajaiban Tuhan terjadi dan pengaruh dari Sarah bukan cuma untuk di Australia, bukan cuma di Indonesia, tapi di dunia. Berkati dia Tuhan, biarlah Engkau memimpin hidupnya, dan terima kasih Tuhan, Engkau memilih dia untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi dunia. Thank you God, dan Tuhan berkati setiap ladies tempat ini Tuhan, keluarga kami, kesehatan kami, finansial kami, teologi kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami semua, masa single, masa menikah. Kami bersyukur untuk musim di kehidupan ini. Kami percaya penuh Engkau beserta dengan kami, dan kami mau belajar untuk tidak didikte oleh perasaan hati kami, tapi kebenaran firman-Mu lah yang menuntun kami, karena firman adalah terang bagi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur untuk hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyediakan apa yang kami perlukan, dan terpujilah Engkau, biarlah hati kami tertuju kepada Engkau untuk selama-lamanya. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.